Halo sobat sekalian, jumpa lagi di channel AKTV. Di video kali ini saya akan merekomendasikan atau nge-share lagi sebuah aplikasi pinjol ilegal yang terbaru 2022. Nah, kalian penasaran kan? Jangan di skip-skip videonya, tonton sampai selesai supaya tidak ketinggalan info penting dari video ini. Oh ya, buat yang baru saja datang ke video ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu, barangkali ada yang masih awam, jadi platform pinjaman online yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi dua. Ada yang sudah terdaftar di OJK, seperti contoh Kredit Pintar, Rupiah Cepat, Julo, dan kawan-kawan. Kemudian yang kedua yaitu pinjaman online yang masih ilegal. Apa bedanya? Kalau pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK itu nggak bisa ambil bunga seenaknya. Jadi ada batasannya. Kalau nggak salah, yang saya ingat yaitu 24% per tahun. Tapi kalau di aplikasi pinjaman online yang ilegal, itu bunganya bisa saja melebihi batas atau bisa lebih tinggi dari pinjaman online OJK. Dan tenornya juga sangat beda jauh. Kalau di pinjaman online OJK itu tenornya bisa mulai dari 1 bulan sampai 6 bulan atau bahkan ada yang 12 bulan. Tapi kalau di pinjaman online ilegal ya, kalau di pinjaman online ilegal itu maksimal 7 hari. Rata-rata 7 hari. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena mereka, kalau yang saya tahu, cara mainnya seperti ini. Jadi, si pemilik aplikasi pinjol ilegal ini meminjam uang kepada aplikasi yang sudah resmi OJK dengan bunga yaitu yang sempat saya sebutkan tadi, 24% per tahun maksimal ya, bahkan ada yang lebih kecil. Kemudian si pemilik aplikasi pinjol ini bikin aplikasi sendiri ya, kemudian dipinjamkan ke nasabah-nasabah yang download di aplikasinya. Kemudian si pemilik pinjol ilegal ini mengambil bunga yang sangat tinggi karena dia saja juga harus bayar bunga dari pinjol OJK. Tapi si pemilik pinjol ilegal ini tentunya masih untung ya, karena mereka memperpendek tenornya menjadi 7 hari. Jadi pemilik pinjol ilegal ini pinjam dengan tenor berbulan-bulan, tapi dia puter dengan tenor 7 hari. Nah, tentu untung ya. Sampai sini logikanya sudah masuk ya. Kemudian kita akan bahas resikonya. Sebenarnya keduanya sama-sama tidak ada resiko kalau sobat semua itu bayar dengan tertib atau tidak gagal bayar. Namun apabila sobat tidak mampu bayar atau nggak sanggup bayar, yang terjadi kalau sobat pinjam di aplikasi resmi OJK, data kalian akan di blacklist ya. Kalau sudah di blacklist, kalian mau butuh lagi pinjam dimanapun nggak akan bisa. Baik itu di bank ataupun di platform online. Semuanya sama karena sudah terregulasi sama OJK. Jadi hati-hati kalau mau pinjam di aplikasi resmi OJK, kalian harus benar-benar intinya pinjam. Yang namanya pinjam harus dikembalikan. Jangan dirubah, kalian itu ngerampok ya. Kemudian apa yang terjadi jika sobat sekalian tidak sanggup bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjol ilegal? Yang terjadi adalah sebar data ya. Itu yang pertama yang biasa terjadi, data kalian akan disebar ke kontak kalian masing-masing. Kalau mental kalian belum siap, tentunya bisa membuat stres. Tapi kalau yang udah terbiasa dan sudah tahu cara mainnya, hal tersebut tidak akan membuat nasabah panik dan data KTP kalian masih tetap aman. Kenapa? Karena pinjol ilegal belum terdaftar di OJK. Jadi nama kalian itu masih aman, nggak akan di blacklist. Kalian masih bisa pinjam di bank-bank besar ataupun platform online yang lain. Oke, sampai sini cukup jelas ya apa bedanya. Nah, sekarang saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjol ilegal. Kenapa saya merekomendasikan aplikasi pinjol ilegal? Karena banyak dari sobat sekalian yang suka mencari info aplikasi pinjol ilegal. Maka dari itu saya buatkan video ini. Tapi jangan khawatir, jika sobat sekalian minta dibuatkan video rekomendasi pinjol OJK, next akan saya buatkan. Tapi sebenarnya saya juga sudah pernah share di video sebelumnya, sobat sekalian bisa cek di halaman channel. Oke, kita lanjut. Nama aplikasi pinjol ilegal yang akan saya bagikan yaitu Cash Mudah. Aplikasi ini didownload oleh 500.000 lebih pengguna dengan penilaian 4,6 dan 27.000 ulasan. Produk pinjaman yang ditawarkan di aplikasi ini yaitu mulai dari 1 juta sampai 6 juta dengan tenor 91 hari sampai maksimum 12 bulan. Ini yang tertulis di dalam deskripsi aplikasi.
Tapi sobat sekalian jangan percaya, aplikasi ini yang pasti tenor maksimal yaitu 7 hari, karena aplikasi ini masih belum terdaftar di OJK. Di akhir video nanti saya akan buktikan ya, sobat sekalian saksikan sama-sama. Oke. Syarat meminjam di aplikasi Cash Mudah, sobat sekalian harus tinggal di Indonesia, tidak sedang bekerja di luar negeri. Yang kedua, usia minimal 18 sampai 55 tahun. Aplikasi Cash Mudah ini dirilis sejak tanggal 8 Maret 2022. Dilihat dari bulannya, aplikasi Cash Mudah masih tergolong sangat baru, belum ada 1 tahun. Aplikasi Cash Mudah hanya tersedia di Android, untuk pengguna iPhone belum tersedia. Proses pendaftarannya yaitu melalui upload dokumen seperti KTP dan isi data-data yang diminta. Kemudian untuk verifikasi yaitu ada verifikasi wajah. Setelah sobat mendaftar, tunggu 1 kali 24 jam, kalian akan mendapatkan hasilnya, apakah di ACC atau ditolak. Karena masalah ACC atau tidak, saya juga tidak jamin. Itu tergantung dari pihak aplikasi. Kalau sobat sekalian datanya bersih di pinjaman online OJK, tentunya akan sangat mudah mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal. Oke, yang mau coba, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Terima kasih yang udah stay sampai sini. Silahkan like jika kalian suka, dislike jika nggak suka. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.